Sementara itu pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi menekankan pentingnya mitigasi pasca insiden longsor di Jalan Tol Bocimi. Selain mitigasi, Muhadjir menilai pentingnya sinergitas antara Basarnas dan BNPB sebagai garda terdepan kebencanaan. Terjadi, Prof. Beberapa hari sebelum puncak arus mudik, yaitu ada longsor di Tol Bocimi. Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ya. Nah, apa yang terjadi di sana, Prof? Jalur itu adalah jalur baru yang baru kita gunakan tahun ini. Ya. Kemungkinan ada faktor yang di luar perhitungan sehingga terjadi tanah longsor. 2 hari yang lalu baru satu jalur ke arah Sukabumi dari Jakarta. Ya. Tapi tadi ini saya dapat laporan sudah putus. Jadi semua jalur sudah putus dan memang begitu saya dapat laporan sudah ada tanah longsor, kemudian saya koordinasi dengan pihak BPJT dan juga dari Kementerian PUPR, Jasa Marga, itu menyarankan sebaiknya tidak digunakan. Dan ternyata betul hari ini sudah putus itu semuanya, jadi sudah tidak bisa dilalui. Kemudian alternatifnya nanti mereka bisa keluar menghindari jalur yang putus itu, sehingga sampai di exit tol Cigombong itu dia baru keluar. Nanti menuju ke arah Sukabumi. Itu kira-kira 20 kilo lewat jalur arteri. Nanti boleh masuk lagi ke tol. Tapi prakteknya berarti selama arus mudik jalur itu terpaksa tidak bisa digunakan. Satu ruas itu kira-kira 20 km panjangnya. Tapi untuk yang setelah itu dan sebelum itu tetap bisa. Termasuk yang dari arah Sukabumi menuju ke Bogor sampai ke Jakarta bisa. Nanti yang penting menghindari jalur itu. Apakah kemudian arus balik sudah bisa digunakan, Prof? Atau seperti apa, ada tenggat masa perbaikannya? Saya tidak yakin, karena itu termasuk kerusakan berat. Saya belum koordinasi dengan pihak Kementerian PUPR. Tapi kita sudah punya plan, ya sudah tidak usah diharap, sehingga kita bisa merancang plan B, yaitu memanfaatkan jalur arteri, dan nanti akan kita pasang rambu-rambu yang memadai sehingga tidak terlalu mengganggu kelancaran dan keceriaan dari para pemudik. Apakah ada upaya untuk memitigasi hal serupa tidak terjadi di jalur-jalur tol lainnya, Prof? Mitigasi pasti, karena sekarang BNPB dan Basarnas juga merupakan bagian dari unsur penanganan mudik ini, dan selalu saya libatkan berdua, karena memang untuk jaga-jaga kalau nanti ada kejadian misalnya longsor, karena ini masih suasana kan masih dalam suasana hujan ya, walaupun ada prediksi BMKG bahwa sudah semakin surut, tetapi ternyata di beberapa daerah termasuk seperti di jalur tadi itu, Bocimi itu, ternyata memang itu akibat dari hujan yang tidak henti-henti. Karena itu tetap kita waspada, dan kemudian juga kita cermati terutama jalur-jalur tol yang sering padat, terutama di rest area. Untuk rest area kita juga sudah mulai kita upayakan untuk ditambah fasilitas sehingga bisa lebih mudah. Misalnya dari pihak Jasa Marga itu menyediakan tambahan toilet fungsional itu hampir 600 buah untuk seluruh Indonesia. Belum lagi nanti operator tol yang lain. Kemudian juga kita upayakan walaupun kita sudah himbau bahwa mereka masuk tol harus e-tolnya harus tidak tekor gitu, harus sudah terisi. Kalau nanti seandainya juga ada yang lalai, sudah kita siapkan untuk memberi pelayanan secara langsung. Prof. Itu bicara mengenai jalur tol ya, Prof. Tapi kalau bicara soal perjalanan darat lainnya ya, Prof ya. Nampaknya kita nggak boleh melupakan budaya dari tahun ke tahun mudik yang menggunakan motor, Prof, pemudik motor. Dan lagi ada saja potensi ancaman yang terjadi di sana, Prof. Bahwa bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor, termasuk barang bawaannya, termasuk anggota keluarga yang
Bahkan lebih dari 2 orang menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh yang cukup jauh, Prof, ke daerah tujuan mudik. Apa yang Prof Muhadjir cermati mengenai ini? Pertama, sebagaimana juga tahun-tahun lalu, jauh-jauh hari sudah kita himbau seyogianya yang mau mudik dengan roda 2 itu ikut mudik gratis. Cuman sampai sekarang saya belum dapatkan laporan berapa ratus ribu pemudik roda 2 yang memutuskan untuk bergabung dengan mudik gratis. Dan kalau mereka gabung, itu sepeda motornya juga diangkut. Jadi ada pengaturan khusus, sehingga nanti ketika dia sampai tujuan mudik, itu bisa menggunakan sepeda motornya untuk puter-puter lah. Tapi dia juga tidak kelelahan, karena dalam perjalanan panjangnya dia ikut mudik gratis itu. Ada imbauan khusus, Prof, untuk kemudian pengendara roda 2 yang kemudian mereka harus menempuh jarak dan lagi harus terus diingatkan ini, Prof, keselamatan anak dan istrinya yang juga ikut dalam perjalanan panjang itu. Betul. Jadi diupayakan penumpang sepeda motor untuk hati-hati, terutama membawa anak, dan diusahakan jangan kelebihan muatan. Kalau sepeda motor itu memang untuk 2 orang, ya cukuplah 2 orang. Kalau membawa anak tadi itu lebih baik mudik gratis. Kalau ingin santai-santai, gabung aja dengan mudik gratis pakai kapal. Terutama Semarang disediakan, Pak Panglima TNI sudah menyediakan kapal-kapal perangnya. Tentu saja akan dirubah menjadi kapal yang riang gembira, ceria gitu ya, sesuai dengan moto yang diterapkan oleh Pak Menteri Perhubungan sekarang ini. Dan enjoy lah di situ sampai kemudian sampai tujuan. Anaknya juga dijamin sehat, karena nanti di kapal itu juga ada tim medis yang akan siap untuk melayani kalau ada kejadian yang tidak dikehendaki.